Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid di atas danau. Peristiwanya terjadi setelah pergandaan roti, mujizat roti. Tuhan Yesus minta kepada para muridnya untuk mendahului dia, menyeberang. Dan juga Tuhan minta kepada orang banyak untuk pulang, karena orang banyak ini punya niat untuk menjadikan Yesus sebagai Raja. Maka Tuhan Yesus minta supaya mereka segera pulang. Kemudian Tuhan Yesus naik sebuah bukit untuk berdoa. Di atas bukit ini ia berdoa kepada Bapaknya.
Dan pada pagi hari dilukiskan, diceritakan bahwa perahu ya, para murid ini diombang-ambingkan gelombang ya, karena angin sakal. Ini perahu dan bukan para murid yang diombang-ambingkan oleh gelombang ya, ditimpa gelombang ya, karena angin sakal. Dalam Injil Matius, perahu di sini menunjuk kepada gereja. Ketika gereja terpisah ya dari Tuhan Yesus, gereja diancam oleh kuasa maut. Pagi hari ya, Tuhan Yesus datang ya untuk menolong. Ia berjalan ya di atas air. Tuhan Yesus melakukan apa yang hanya dilakukan oleh Allah. Ya, berjalan di atas air ini, kemampuan ya berjalan di atas air ini hanya dilakukan oleh Allah. Kalau para saudara membaca kitab Mazmur, Ayub, Yesaya, di sana dikatakan bahwa Allah berjalan di atas gelombang laut. Maka di sini Bapak kasih ya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang mengatasi maut, mengalahkan kuasa maut. Maka dalam Injil ini ditampilkan Yesus sebagai anak Allah yang mengatasi, mengalahkan ya, kuasa maut. Hanya Dialah yang dapat mengalahkan ya, kuasa maut. Sudah dikasih para murid yang kurang percaya ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka menyangka bahwa itu hantu. Dalam keadaan demikian ya, mereka sudah ketakutan karena gelombang ya, perahu mereka ditimpa gelombang. Dengan melihat ya, Tuhan Yesus ya berjalan di atas air dikira hantu ya, mereka tambah takut. Itu hantu. Mereka berteriak-teriak ya, ketakutan. Dalam situasi demikian ya, Tuhan Yesus ya menenangkan mereka. Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya, inilah aku, aku ada. Maka di sini Tuhan Yesus ya, menyatakan identitas ilahinya ya, kepada para murid, ya, ditunjukkan dengan ia berjalan di atas air. Dan ini ditampilkan Petrus, ini memohon kepada Tuhan Yesus, ya, kalau memang itu Tuhan, maka Petrus ya, mengajukan permintaan ya, untuk membuktikan, Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Dan Tuhan mengabulkan ya permintaan Petrus, datanglah. Sudah dikasih, ketika perhatian Petrus ini tidak ya terfokus pada Tuhan Yesus, ia merasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Ya. Dalam keadaan demikian ia
berseru kepada Tuhan, ya, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kemudian Tuhan Yesus ya mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan menegurnya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, kemudian Tuhan Yesus bersama Petrus ya, naik ke perahu, lalu situasi menjadi reda, dan orang-orang yang di dalam perahu ya menyembah Dia dan mengakui ya, sesungguhnya Engkaulah ya Putra Allah. Ya, para murid ya, melakukan hal yang benar, ya, menyembah Yesus, menyembah Tuhan, dan mengakuinya, mempercayainya sebagai Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini dinyatakan Yesus sebagai Immanuel, Allah ya, beserta kita. Ini nampak dalam kehadirannya, ya, pernyataan dirinya dalam peristiwa ini dinyatakan ya, jati diri ilahinya, Dia sebagai Putra Allah yang berkuasa ya, mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian. Bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai gerejanya, perjalanan gerejanya menyertai kita semua. Maka kita diajak untuk senantiasa menyadari atas penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun, ketika ditimpa musibah, bencana, dan sebagainya, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyertai kita. Ini hendaknya kita senantiasa menyadari dan mengingat kalau kita mengalami masalah, hendaknya kita mengingat sabdanya. Tenanglah, inilah aku, ya, jangan takut. Ini sabda Tuhan kepada gereja, ya, kepada kita dalam pengembaraan di dunia ini, ya, dalam hidup di dunia ini. Mungkin perjalanan hidup kita tidak selalu mulus, ya. Mungkin ada godaan dan sebagainya, ya, bencana dan sebagainya. Namun kita hendaknya mengingat sabda Tuhan. Tenanglah, inilah aku, jangan takut. Tuhan senantiasa meneguhkan hidup kita, ya, perjalanan kita di dunia ini. Maka hendaknya kita mengimaninya dan melakukan seperti yang dilakukan oleh para murid ketika menyambut Dia. Yang harus kita lakukan yaitu senantiasa ya, menyembah Dia, dan kita mengakui sesungguhnya Engkau Putra Allah.